Ada ucapan salah begini, wala tandur ila sigharid dzunub walakin undur ila man asaitah. Jangan kau melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa kau itu berbuat dosa. Karena kalau kita melihat, oh ini dosa kecil, ya kita lakukan Pak. Tapi kalau kita lihat, oke, dosa ini kecil, tetapi kita ini sedang berdosa kepada siapa? Allah yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, yang diri kita ini miliknya, yang nikmatnya turun setiap saat. Maka tidak jadi. Kenapa? Mengagungkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, masih kita melanjutkan pembahasan ayat 215 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka belanjakan atau infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka itu diperuntukkan untuk kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, orang yang terputus perbekalannya dalam safar. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa-apa saja yang kalian perbuat berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atasnya. Perjumpaan yang lalu para jamaah sekalian, kita masih pada faedah yang nomor 6. Sebelum kita melanjutkan faedah nomor 6, saya akan beri penegasan terhadap faedah yang sebelumnya terkait masalah taklid. Penegasan bahwasanya doktrin, anggapan, pemahaman ada dua. Yang pertama, mengharamkan taklid secara mutlak dalam beragama, dan yang kedua adalah mewajibkan semua orang tahu dalil baru beramal. Kalau tidak tahu dalil jangan beramal. Maka kedua doktrin ini doktrin yang salah, doktrin yang sesat dan sangat berbahaya bagi umat dan bagi Islam itu sendiri. Kemudian taklid itu ada dua, at-taqlidul mahmud dan at-taqlidu al-madmum. Taklid yang tercela dan taklid yang terpuji. Kapan taklid itu dikatakan tercela? Ada pada tiga keadaan. Yang pertama, bila kita bertaklid kepada orang-orang kafir di dalam perkara yang bertentangan dengan Islam. Ini sebagaimana dalam ayat, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah, bila kau mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu, menghalangi kamu dari jalan Allah. Yang kedua, taklid yang tercela, mengikuti bertaklid kepada yang tidak layak untuk kita takliti. Siapa itu? Orang yang tidak punya ilmu, orang bukan di kalangan ulama mujtahidin yang ahli memang di dalam keilmuan, dalam ilmu fikih, sampai pada taraf bisa berijtihad, atau bukan mufti yang punya kemampuan untuk ifta, memberi fatwa.
Jangan ikuti orang-orang yang gampang berfatwa, padahal ilmunya belum sampai pada derajat mufti, sehingga gampang sekali mengharamkan ini, melarang ini. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan itu, tapi dia menyendiri. Dan para ustadz itu bukan mufti, maka jangan ikuti fatwa mereka tanpa tahu ustadz tersebut berfatwa dengan fatwa ulama. Yang ketiga adalah taklidul a'ma, taklid buta kepada ustadznya. Pokoknya ustadzku pasti harus saya bela. Tidak boleh ada orang berbeda dengan ustadz saya. Kalau ada orang mengkritik ustadz saya, maka orang tersebut musuh saya. Saya bersama ustadz saya mati dan hidup, apapun pokoknya. Ini taklid buta, ini tercela. Lalu yang kedua, at-taklid mahmud, taklid yang terpuji, yaitu apa? Taklid kepada orang yang berhak ditakliti. Siapa itu? Ulama al-mujtahidun. Ya, ulama al-mujtahidin, ya ini orang-orang ulama yang sudah pada taraf apa? Ijtihad, atau para mufti, pemberi fatwa. Ya, makanya para jamaah sekalian, hendaknya para ustadz itu jangan ngarang-ngarang. Taklid saja kepada ulama mujtahid atau ulama yang sudah menjadi mufti. Jangan ngarang dari kepalanya sendiri. Menukil itu terbaik dalam beragama. Jadi kewajiban ustadz, jangankan bapak kita semua yang awam ini, para ustadz wajib taklid kepada ulama. Wajib itu. Apalagi kita yang awam, wajib taklid. Jangan ngarang-ngarang. Jangan baca-baca Quran sendiri, baca hadis sendiri, ditafsiri sendiri, oh sesat nanti. Bertaklidlah. Maka kesimpulannya, bertaklid itu adalah kewajiban agama selama sesuai dengan syarat-syaratnya. Selama yang ditakliti itu berhak untuk kita takliti. Jadi taklid itu bagian dari agama. Prinsip agama kita itu taklid. Allah menegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu bila kau tidak tahu. Ya, saya pun bertaklid. Baik. Jadi jelas para jamaah sekalian ya, itu penegasan dari apa yang mau kita tegaskan, kita sampaikan terkait masalah taklid. Jelas ya? Jadi kalau ada wacana melarang taklid secara mutlak, apalagi jangan taklid. Ini hati-hati, ini seruan-seruan yang menyimpang, seruan-seruan yang berbahaya bagi umat Islam dan bagi agama Islam ini. Baik, yang berikutnya, faedah nomor 6, anjuran untuk tidak meremehkan kebaikan walaupun kecil. Faedah nomor 6 ini diambil dari wa ma taf'alu min khairin atau qul ma anfaqtum min khairin, dua-duanya sama. Apa saja yang kalian belanjakan berupa kebaikan atau kalian kerjakan berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha tahu. Ini isyarat agar kita tidak apa? Meremehkan perbuatan kebaikan walaupun kecil nampaknya. Ya, jadi jangan sampai wah ini kan amalan remeh ini, terus kita tidak perhatikan, tidak kita amalkan, kita abaikan, jangan. Ya, mari kita ketahui mengapa kita jangan meremehkan amal yang kecil. Ada banyak alasan, saya sebutkan mungkin 11 atau 12. Yang pertama, amalan itu walaupun kecil, dia itu bagian dari iman. Nabi mengatakan al-iman dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, al-iman bid'un sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 60 atau 70 cabang. Fa afdaluha au fa'alaha, cabang yang paling utama atau paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha, dan cabang yang paling rendah dalam arti tingkatan, bukan rendah dalam arti nilai.
imatatul adza anit thariq, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Seperti ada duri di jalan, kita ambil, kita masukkan tong sampah. Ada batu, kayu menghalang di jalan, kita ambil, kita letakkan di pinggir agar tidak mencelakai orang yang lewat. Perhatikan para jamaah sekalian, menyingkirkan gangguan dari jalan itu dalam pandangan kita kecil atau besar? Kecil. Bahkan kata Nabi dikatakan tingkat iman, cabang iman yang paling rendah. Tetapi karena dia bagian iman, jangan diremehkan. Jadi alasan kenapa kita tidak boleh meremehkan amalan yang kecil, karena amalan yang kecil itu bagian dari iman. Yang kedua, betapa banyak amalan kecil itu pahalanya besar. Alasan kedua. Jadi jangan sampai kita menyangka amalan ini kan kecil, otomatis pahalanya apa? Kecil. Itu salah. Betapa banyak amalan-amalan kecil dalam pandangan kita, tetapi besar di sisi Allah, besar pahalanya. Contoh satu saja. Hadits muttafaqun alaih, Rasulullah mengatakan apa? Kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan illa rahman, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang kalau diucapkan itu ringan, ya, gampang, tidak berat karena singkatnya, tetapi berat pahalanya karena nilainya. Dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Kecil tapi besar pahalanya, bisa menyebabkan timbangan amal menjadi berat. Alasan ketiga, tidak sedikit amalan yang kecil itu mengakibatkan kebaikan yang besar di dunia. Betapa banyak amalan yang ringan, tapi berkahnya di dunia itu luar biasa. Berkahnya di dunia apa? Luar biasa. Bahkan bisa membuat orang masuk Islam. Nabi pernah suatu saat ketika bersama dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang Yahudi menarik, ya, bagian baju Nabi ini, ya, tarik ke belakang sampai terhentak ke belakang begini, sampai ada bekas merah. Kenapa? Karena kuatnya. Sambil ngomong begini, bayar utang. Ini kalau bahasa kita ya, dasar kamu ini apa? Termasuk kaum yang suka ngemplang utang. Ceritanya memang Nabi itu punya hutang kepada orang Yahudi ini, para jamaah sekalian. Akan tetapi waktu itu belum saatnya apa? Tempo untuk bayar hutang. Belum saatnya, betul, belum saatnya. Melihat itu para sahabat marah. Ya. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab itu, ya Rasulullah, perintahkan saya untuk saya potong lehernya. Apa kata Nabi? Hai Umar, harusnya kau memerintahkan saya untuk bayar utang dan memerintahkan dia untuk kalau nagih hutang itu yang sopan. Padahal belum waktunya. Di lain riwayat disebutkan Nabi itu tersenyum ketika ditarik, beliau noleh tersenyum. Ini kuncinya di sini. Apa yang terjadi? Mendengar itu Yahudi langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia cerita, kami ini sebenarnya tahu, ini secara makna ya, bahwasanya ciri-ciri Nabi yang terakhir itu ada di Taurat kami. 1, 2, 3. Dan saya ini melihat kamu ada pada dirimu ciri-ciri itu kecuali satu yang belum aku ketahui. Apa itu? Al-hilm, kesabaran, ya, tidak gampang marah ketika diganggu orang. Jadi ciri Nabi terakhir itu di Taurat, semakin diganggu semakin sabar, semakin disakiti dalam urusan pribadi ya, semakin sabar. Dan orang Yahudi ini, seingat saya beliau termasuk ulamanya Yahudi ya, yang tahu tentang Taurat. Akhirnya melihat Nabi itu bersikap dengan begitu lembut,
bahkan tersenyum di sebagian riwayat, akhirnya masuk Islam. Gara-gara apa? Senyum. Bisa memberikan pengaruh yang baik. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kalian meremehkan satu kebajikan, ya, walaupun sekedar menemui saudaramu dengan wajah yang berseri. Ini yang keberapa ini tadi, Pak? Yang keberapa ini? Lupa. Alasan yang keempat. Nah, tadi 3, ini 4. Kenapa kita tidak boleh meremehkan amalan yang kecil? Karena Nabi kita melarang itu. Apa dalilnya? Hadis yang saya sebutkan tadi itu. Jangan meremehkan, ya, untuk berbuat baik, ya, walaupun sekedar menemui saudaramu dengan apa, wajah yang berseri. Ya nisa'al muslimat au nisa'al mu'minat, dalam hadis yang lain juga muttafaqun alaih, wahai para wanita, ya, la tahqiranna jarah bi jaratiha walau firsina syah. Jangan tetangga yang satu, ya ini ibu-ibu, meremehkan untuk berbuat baik kepada tetangga yang lain, sesama ibu-ibu, walaupun sekedar menghadiahkan apa, kikilnya kambing, bagian yang dianggap tidak berharga. Artinya jangan meremehkan kebajikan. Jadi kenapa kita tidak boleh meremehkan kebajikan walaupun kecil? Nabi sendiri yang merintahkan itu. Alasan kelima, ketahuilah para jamaah sekalian, amalan yang kecil itu bisa menjadi besar walaupun asalnya kecil. Apa? Kalau disertai dengan ikhlas. Berkata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil secara lahiriah dan memang pahalanya kecil asalnya, tetapi bisa menjadi besar nilainya karena ikhlas. Dan sebaliknya, ada amalan yang besar secara lahiriah, nyumbang masjid 100 juta, besar itu, haji, umroh, tetapi bisa kecil pahalanya gara-gara salah niat. Jadi amalan yang kecil kalau kita ikhlas itu besar, Pak. Sekedar mengambil batang kayu yang melintas di jalan agar tidak mencelakai orang beriman, niatnya itu, pahalanya besar karena ikhlas. Ya, membantu orang bencana alam, bawa beras atau misalnya bawa kebutuhan yang lain, dipanggul sendiri. Kalau ikhlas, besar pahalanya, seperti Umar bin Khattab, ya kan, bawa beras sendiri. Nah itu, ya. Yang berikutnya, yang berapa ini? Selanjutnya lah, ya. Nanti dihitung sendiri ya. Amalan yang kecil itu para jamaah sekalian lebih mungkin diterima daripada amalan yang besar. Mengapa? Sebab amalan yang kecil itu biasanya selamat dari riya dan bangga diri. Kita saja yang mengamalkan itu sudah lupa kita itu, Pak. Kenapa? Karena amalan itu remeh. Ada orang datang 10 tahun yang berikutnya, Pak, terima kasih, saya dulu pernah dipinjami Bapak 20.000 atau diberi Bapak 20.000 untuk saya makan, beli beras untuk anak saya. Kita sudah lupa 20.000 itu berapa, tidak ada artinya bagi kebanyakan kita. Lupa kita itu. 10 tahun kemudian orang ini datang, Pak, terima kasih. Sehingga lebih aman dari rusaknya pahalanya. Kenapa? Kebalikan dari amal yang besar. Amal yang besar itu rawan hancur, habis pahalanya. Kenapa? Memunculkan ujub, bangga diri. Ada renovasi masjid, sumbangannya paling besar, disebut lagi namanya, ditulis lagi namanya. Waduh, itu rawan apa? Ujub.
Dan ketahuilah para jamaah sekalian, yang merusak pahala itu tidak hanya tidak ikhlas loh. Ujub, merasa hebat dengan amalnya dan meremehkan orang lain karena amalnya tidak seperti amal dia, itu bisa merusak pahala amal. Berkata Imam Nawawi, dia mengatakan wa'lam annal ikhlas qad ta'ridu lahu afatul ujbi faman ujiba bi amali habata amaluh wa kadzalika man istakbara habata amaluh. Yang artinya, ketahuilah bahwasanya ikhlas itu bisa rusak. Amalan yang sudah ikhlas itu bisa rusak gara-gara ada bangga diri. Siapa yang dia bangga diri, merasa hebat karena sudah bisa beramal, amalnya gugur, bukan tidak sah, tetapi pahalanya tidak ada, hancur. Demikian pula siapa yang menyombongkan diri, dalam arti meremehkan orang lain karena amalnya tidak seperti dia, habis pahalanya, Pak. Hati-hati. Yang berikutnya, amalan yang kecil itu bisa menjadi sebab ridhonya Allah. Saya berikan contoh yang kemarin apa? Penzina Bani Israel. Penzina oleh ini, bukan orang berzina, penzina sudah menjadi profesi. Alangkah besar dosanya. Diampuni oleh Allah Ta'ala dengan sebab apa? Memberi minum anjing kehausan, hampir mati. Bayangkan ini, luar biasa ya. Jadi jangan remehkan. Boleh jadi amal yang kita anggap remeh itu Allah senang dengan itu, Pak. Ada hadis juga ya, yang maknanya seorang berkata ya, dengan satu ucapan fi ridwanillah, yang ucapan itu membagi ridwan Allah, tapi orang yang mengucapkan ini tidak nganggep ini ucapan biasa aja. Apa sebabnya? Akibatnya Allah ridho kepada dia sampai hari kiamat. Oh, jadi jangan remehkan apa? Amal yang kecil. Yang berikutnya, amal yang kecil itu, Pak, kalau kita istiqomah jadi besar. Nabi terkait dengan dosa, ini dosa ya, tapi nanti bisa jadikan dalil untuk yang pahala, karena sama saja. La israra la saghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus. Ya, berarti apa? Tidak ada amalan kecil kalau ditumpuk terus. Istiqomah sedikit-sedikit, lama-lama pahalanya besar, banyak. Kita baru sadar di akhirat, ya Allah ternyata amal ini jadi besar ya. Yang berikutnya, mengapa kita tidak boleh meremehkan amalan yang kecil? Biasanya orang yang menjaga amalan yang kecil itu akan lebih menjaga amalan yang besar. Itu fitrahnya manusia ya. Fitrahnya apa? Manusia tuh. Ya, biasanya kalau orang itu kok menjaga yang kecil, amal kecil, amal yang besar ikut terjaga, Pak. Contoh, kalau ada orang istiqomah sholat rawatib, kan nilainya lebih kecil dibanding sholat wajib ya, maka biasanya wajibnya itu lebih terjaga. Ya. Jadi dari yang kecil itu akan kebiasaan yang kecil aja dijaga, apalagi yang besar. Itu, Pak. Yang berikutnya, amalan yang kecil itu bisa menutup kekurangan amal yang besar, Pak. Ingat, amal yang besar ini kadang banyak cacatnya. Bukan kadang, banyak cacat sudah. Tidak ikhlas, bangga diri, ya, banyak cacatnya. Ditutup dengan amalan-amalan yang kecil. Ya. Nah ini, Nabi dalam satu hadisnya mengatakan apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamuha. Ikuti perbuatan yang buruk dengan yang baik, niscaya yang baik akan menghapusmu perbuatan yang jelek itu. Nah ini sama, walaupun amal kecil, kalau kita ikutkan dengan amal besar akan bisa menutup yang kurang-kurang. Makanya dianjurkan sholat sunnah. Kenapa? Untuk menutup kekurangan sholat wajib. Demikian pula puasa sunnah akan menutup kekurangan puasa wajib dan seterusnya. Yang berikutnya, memelihara amalan yang kecil itu intinya kita sedang mengagungkan perintah Allah.
Ada ucapan salah begini, wala tandur ila sigharid dzunub walakin undur ila man asaitah. Jangan kau melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa kau itu berbuat dosa. Karena kalau kita melihat, oh ini dosa kecil, ya kita lakukan, Pak. Tapi kalau kita lihat, oke, dosa ini kecil, tetapi kita ini sedang berdosa kepada siapa? Allah yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, yang diri kita ini miliknya, yang nikmatnya turun setiap saat. Maka tidak jadi. Kenapa? Mengagungkan Allah. Nah demikian pula melakukan amal soleh yang kecil, itu hakikatnya apa? Bukan kecilnya amal, sedang mengagungkan apa? Allah. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, walaupun ini kaitannya dengan haji ya, dalam surat Al-Hajj kan disebutkan itu, tapi itu dari asalnya apa? Ketakwaan hati. Jadi kalau kita itu melakukan amal yang kecil, walaupun kecil, itu hakikatnya muncul dari ketakwaan, mengagungkan Allah. Jadi jangan yang kecil. Kenapa? Karena yang sedang kita taati Rabbul Alamin. Yang berikutnya, memelihara amalan-amalan kecil itu para jamaah sekalian, hakikatnya sedang memelihara wujudnya amal itu. Bayangkan kalau semua orang Islam tidak ada yang ngamalkan satu amal karena dianggap kecil, apa yang terjadi? Hilang amal itu, menjadi punah amal itu. Iya kan? Makanya ada sebagian pendapat ulama, apabila satu umat ini, satu kaum, satu negeri, tidak ada yang melakukan yang sunnah sama sekali, itu bisa apa? Dihukum itu. Jadi kalau satu kaum ini, satu kampung, satu negara gak ada yang mengamalkan sunnah sama sekali, ini berbahaya, hilang amal itu. Jadi dengan melakukannya itu supaya tidak hilang amal itu dari dunia ini. Dan yang terakhir, masih ada yang lain, cuman kita cukupkan. Ini mungkin yang ke-13 ya. Amalan itu para jamaah sekalian, walaupun kecil, asal dia itu istiqomah, itu lebih dicintai Allah daripada amalan yang besar, tapi jarang-jarang dilakukan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali ahabu ilallah. Nabi pernah ditanya, amal apa yang paling dicintai Allah? Apa kata Nabi? Adwamuha wa in qalla. Amal yang langgeng dilakukan. Apa langgeng itu? Terus menerus, sekalipun amal itu apa? Kecil. Panjenengan setiap hari infak 1.000 rupiah dibanding infak 1 juta tapi 2 tahun sekali, mana yang lebih dicintai Allah? Mana? 2. Iya, itu kan menurut kita ya kan? Tetapi dari segi dawamnya, istiqomahnya, itu lebih dicintai. Kenapa? Setiap hari tercatat berbuat baik gitu. Iya kan? Kata Nabi apa? Dia dari segi dawam yang sedikit tapi maca Quran, khatam 10 kali Ramadan, setelah itu selesai, dibanding apa? Sehari 1 lembar. Mana yang lebih dicintai? Yang selembar setiap hari. Kenapa? Dawam. Sehingga tidaklah berlalu 1 hari kecuali kita melakukan ketaatan itu. Tapi kalau setahun sekali khatam, lainnya tidak pernah baca Quran, kosong ini. Ya. Baik. Yang terakhir, ini terakhir, ada satu lagi terakhir, berarti yang nomor 14. Amalan yang sedikit itu para jamaah sekalian masih kaitan dengan istiqomah. Amalan yang sedikit itu lebih bisa kita lakukan secara istiqomah daripada amalan yang besar. Ya, contoh misalnya begini. Ini kasus aja. Abdullah bin Amr bin As. Beliau itu termasuk orang yang suka ibadah. Abdullah bin Amr bin As. Beliau pernah berkata demikian. Hadis muttafaqun alaih ya. Wallah la asumanna nahara wa la aqumanna al-laila ma'ishtu. Demi Allah, ini sumpah yang ini, aku akan berpuasa setiap hari dan
Sholat malam setiap hari selama hidup. Oh, ini berat sekali. Nabi dengar, ditegur dengan kasih sayang. Apa engkau yang berkata demikian? Ya Rasulullah. Ya. Lalu mengatakan, fa innaka la tastati'u dzalik. Kau tidak mampu. Gimana solusinya? Ya puasa, ya buka, ya sholat, ya tidur. Ya kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang ya tidak apa-apa. Atau jangan sholat sepenuh malam, jangan. Ya ada tidurnya. Ya, fa ini utiqu afdhala min dzalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Karena Nabi memberikan nasihat. Segini lho, poso 3 dino sebulan. Kata Nabi, kata Abdullah bin Amr bin As ini, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Ya udah kalau gitu puasa apa? 2 poso, 2 hari puasa, sehari gak poso. Atau Senin Kemis, atau puasa Daud, terakhir disebut puasa Daud. Dan tidak ada yang lebih baik daripada afdal daripada puasa Daud. Akhirnya Abdullah bin Amr ini merasa berat di masa tuanya. Demikian pula sahabat yang lain, karena semangat baca Quran, ingin menghatamkan dalam waktu yang singkat 3 hari. Ya, dinasihati. Akhirnya juga merasa berat di masa tuanya. Kenapa? Masa tua itu sudah lemah, Pak. Akhirnya gak istiqomah. Sampai Nabi pesan kepada Abdullah bin Amr bin As apa? Dalam hadis muttafaqun alaih, ya Abdullah la takun misla fulan. Ya Abdullah, jangan seperti si A itu. Kana yukumul lail fataraka qiyamal lail. Dulunya suka sholat malam, sekarang ditinggal sama sekali. Artinya apa? Kalau kita ingin istiqomah dan kita lemah, yang kecil-kecil aja. Ya, jadi amalan yang kecil itu lebih membuat istiqomah dibanding yang besar. Betul apa enggak? Udah itu. Kita tahu dirilah siapa dari kita. Wis kecil aja enggak apa-apa. Sehingga amalan kecil itu akan bisa membuat orang apa? Istiqomah. Itu para jamaah sekalian, mengapa kita itu jangan meremehkan amalan yang kecil. Baik, lanjut. Faedah yang nomor 7. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma qul ma anfaqtum min khair, apa saja yang kalian infakkan berupa kebajikan, ya, maka apa? Disebutkan ada 5. Ya. Falil walidain, untuk orang tua, wal aqrabin, karib kerabat, wal yatama, yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnis sabil, dan orang ibnu sabil. Baik, para jamaah sekalian, disebutkannya 5 perkara ini, 5 yang diarahkannya kebaikan infak kita itu bukan pembatasan ya. Ya ada yang lain, cuman ini yang utama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama al-walidain, ya orang tua. Jelas ini orang tua. Ya, orang apa? Orang tua. Yang berikutnya akrobun. Akrobun ini ya kerabat yang masih ada hubungan dengan kita. Saudaranya bapak, saudara kandung, sepupu, bibi, itu. Yang ketiga yatim. Apa yatim itu? Man mata abuhu wa huwa shaghir ai lam yablugh, yaitu anak yang bapaknya mati sedang dia dalam keadaan masih kecil, ya ini belum balik. Jadi kalau anak bapaknya mati sudah seperti sampean ini, itu bukan yatim lagi itu. Kalau yang meninggal ibunya disebut apa? Al-aji, ajiyu. Ya, man matat ummuhu wa huwa shaghir. Kalau meninggal dua-duanya disebut al-latim. Al-latim, yatim piatu. Kalau yatim ya, bahasa Indonesia kan yang sama ya. Yatim itu bapaknya mati. Kalau ibunya mati, bapaknya ada, piatu ya. Kalau dua-duanya yatim yatim itu yatim sama. Kalau piatu dalam bahasa Arab al-aji. Yatim piatu al-latim. Al-latim. Kalau binatang yatim itu berarti apa? Ini kan manusia. Kalau binatang yatim apa? Kalau binatang itu beda, Pak. Kalau orang yatim itu bapaknya mati sedang dia masih kecil. Kalau binatang
Yang mati ibunya sedang dia masih kecil. Kenapa? Karena binatang itu, Pak, biasanya ya, yang menjadi kepala rumah tangga siapa? Yang ngurusi anaknya siapa? Ibunya. Kucing itu ya, yang beri makan anaknya bapaknya atau ibunya? Atau bapaknya sudah nggak ngurusi? Ibunya ya. Makanya kalau ibunya mati dia yatim. Kenapa? Tulang punggungnya. Itu bedanya ya. Kalau manusia yatim itu yang mati bapaknya, kalau binatang yatim yang mati apa? Ibunya. Baik para jamaah sekalian. Yang berikutnya masakin. Nah, miskin ini adalah termasuk fakir ya, walaupun disebut miskin, tapi masuk juga fakir di situ. Ya, ini kata kalau para ulama termasuk kalimat dalam kaidah idzaftaraqa ijtama'a wa ijtama'a iftaraqa. Satu istilah yang fakir dan miskin ini, miskin dan fakir ini, yang kalau dia ada, dia ini terpisah, maka dia berkumpul, dan kalau berkumpul maka dia terpisah. Ini aneh. Seperti pernah saya sebutkan agak lama tentang masalah Islam, iman, ihsan. Singkatnya begini, kalau kata fakir dan miskin ini ada dalam satu ayat atau dalam satu hadis, maka berarti fakir itu beda dengan miskin. Beda. Karena fakir itu kan orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. La mala lahu, tidak punya apa-apa. Atau punya harta tapi haram semua, atau punya pekerjaan haram semua. Ini juga fakir sebenarnya. Kenapa? Hartanya haram, nggak dianggap. Ini menurut sebagian ulama. Nah, kalau miskin itu dia punya harta, punya pekerjaan atau pekerjaan, tapi tidak mencukupi apa? Kehidupannya. Jadi kurang terus, itu namanya miskin. Fakir lebih parah. Nah, ketika dalam ayat seperti pada surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Zakat itu untuk fakir dan miskin, maka fakir miskin artinya tadi beda. Tetapi kalau disebut salah satu fuqara, fakir, tanpa disebut miskin, atau miskin saja tanpa fakir dalam satu ayat, maknanya mencakup. Seperti ayat ini disebut apa? Wal masakin. Bukan berarti fuqara tidak masuk, tetap masuk. Kenapa? Miskin ini disebutkan sendiri, berarti masuk apa? Fakir termasuk di dalamnya. Berarti yang dimaksud dengan masakin di sini yo fakir yo miskin. Kalau miskin aja masuk, apalagi fakir. Yang berikutnya yang kelima, Ibnu Sabil, anaknya jalan. Kenapa kok disebut anaknya jalan? Karena dia itu masih di jalan, belum pulang. Ibarat induk binatang ngikuti siapa? Ibunya kemana-mana. Anak ayam ngikuti induk ayam. Nah, sama, ini masih di jalan, belum pulang. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal sehingga tidak bisa balik ke rumahnya. Kita sering, musafir ya. Cuman yang kehabisan bekal dan tidak ada akses. Ada akses untuk dia mendapatkan apa? Uang. Nah, ini para jamaah sekalian, ini orang-orang yang membutuhkan. Maka apa? Kita beri. Baik, lalu ada kaidah. Siapa yang kita dahulukan antara walidain, akrabin, yatim, masakin, ibnu sabil? Mana yang didahulukan? Mana, Pak? Nah, kaidah mendahulukan infak itu ada 4 paling tidak. Paling tidak 4, ada yang lain, cuman saya sebut 4 aja. Yang pertama, ya, yang paling dekat hubungannya dengan kita, itu paling pertama kali. Dan ini sebelum membahas 4 kaidah ini, itu masuk di kaidah umum anzilun nas manazilahum. Tempatkan manusia itu sesuai dengan tempatnya. Perlakukan orang sesuai dengan apa? Tempatnya. Termasuk dalam infak. Ini hati-hati, kadang-kadang sebab begini, kita ini tidak paham. Kadang-kadang orang lain lebih loman kita kepada dia daripada orang tua. Ayo, ada enggak orang yang lebih loman kepada temannya dibanding kepada orang tua? Dibanding kepada istrinya? Betul enggak? Nek biar konco ini, Masya Allah, loman, baik loman waktu, rela itu, apa namanya ini, berlama-lama
mancing ya biasa nih, mancing gitu, itu hobinya. Tapi kepada anak, kepada istri, kepada orang tua kayak pelit gitu. Kalau kepada teman wis tak bosi kabeh, tapi kepada orang tua medit. Nah, maka ini ada kaidah. Apa kaidah yang pertama terkait dengan infak ini? Anzilunas manazilahum. Tempatkan orang sesuai dengan tempatnya. Maka yang pertama yang harus paling kita berikan infak kita itu, pertama yang paling dekat dengan kita. Ya. Yang paling dekat dengan apa? Dengan kita. Apa dalilnya? Di antaranya Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berikan kebaikan, aku perlakukan dengan baik? Kata Nabi apa? Ummuka, ibumu. Sumaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian bapakmu. Lalu Nabi mengatakan, summa adnaka adnak. Kemudian yang lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Berarti apa? Yang paling pertama, yang paling berat, yang paling dekat dengan kita hubungannya, ya orang tua, ya pasangan hidup kita, ya anak kita, saudara kandung kita, paman-paman kita. Jangan sampai paman orang lain lebih mendapat manfaat kita dibanding paman kita sendiri. Salah. Ya. Orang tua kita tidak mendapat kebaikan seperti kebaikan kita kepada orang tua orang lain. Salah. Yang kedua, yang paling besar jasanya kepada kita, itu paling berat. Sampai dalam hadisnya ada dua hadis ini, riwayat yang berbeda. Rasulullah mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak dianggap berterima kasih, bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Artinya kadang ada orang begini, hak Allah dia berikan, tapi hak manusia tidak dia berikan. Contoh ya, alhamdulillah sholat dia teguh, kokoh, ibadah, taat. Tetapi orang tuanya yang kafir, kebetulan kafir, dan dia baik-baik aja, bukan kafir harbi, tidak dia berikan haknya gara-gara kafir. Tidak boleh. Kan orang tua saya kafir, lapo tak api, salah. Ya, wong dia tidak kafir harbi kok, tetap berikan hak. Orang-orang yang punya jasa kepada kita, baik orang tua, guru, nah itu. Jadi yang paling besar jasanya itu yang paling berhak. Yang ketiga, yang paling butuh, kaidah ketiga, yang paling apa? Paling butuh. Karena yang paling butuh itu berarti darurat. Berarti apa? Darurat. Dan yang keempat, apabila terkumpul padanya syarat-syarat tadi. Jadi kalau seandainya nih ya, kita punya orang tua, terus miskin, ya, orang tua miskin nih, ya, berarti apa? Haknya orang tua ini lebih. Kenapa? Terkumpul padanya apa? Dua perkara, orang tua dan kemiskinan. Ada anak yatim, kerabat anak yatim orang lain, mana yang kita dahulukan? Yang lebih berhak? Yatim nih, tapi anaknya saudara kita. Anak yatim bukan saudara kita, mana yang kita dahulukan? Yatim yang saudara, Pak. Jadi mengerti ya? Jangan sampai kita rajin ya, donasi ke lembaga-lembaga yatim yang ada, dan itu kita tahu diberikan kepada orang lain, sedang ada anak yatim saudara sendiri tidak diberikan. Itu salah. Bukan salah sih, kurang pas. Harusnya yang paling berat siapa? Anak yatim yang masih ada kerabat dengan kita. Itu jemaah sekalian, orang miskin tetangga dengan orang miskin kampung lain, mana yang lebih kita dahulukan? Tetangga kita, miskin tetangga. Karena berarti dia punya dua hak, hak miskin, hak tetangga. Kalau dia Islam punya tiga hak, hak miskin, hak tetangga, hak Islam. Kalau dia kerabat,
Ya miskin, tetangga, apa tadi? Islam, kerabat. Itu hanya 4. Nah kita harus bisa menimbang para jamaah sekalian. Seandainya kita berpikir seperti ini, maka insya Allah apa yang terjadi? Tidak ada orang itu terlunta-lunta, itu tidak ada. Tidak ada para jamaah sekalian, tidak ada. Karena masing-masing orang memberikan sesuai dengan apa? Tempatnya, haknya. Tidak ada yatim-yatim terlantar, itu tidak ada. Kecuali kalau emang sudah ada yang ngurus sama sekali. Anak yatim coba yang di panti asuhan itu, saya yakin mereka punya keluarga kan, paman-pamannya, bibinya yang mungkin kaya. Kenapa harus sampai dititipkan di panti asuhan? Ya mungkin tidak peduli. Tetangga miskin, dulu kan jangan ngurus yang lain. Kalau ini kita bisa melakukannya, berinfak, tahu ukuran, tata, insya Allah tidak ada orang terlunta, tidak ada. Ya, baik. Yang berikutnya, kurang berapa menit ini? 4 menit, ya tanya jawab aja lah. Ya, ini masih kurang 2 faedah, 3 faedah. Ya, kita insya Allah yang akan datang kita lanjutkan. Ada pertanyaan silakan para jamaah sekalian. Monggo. Bismillah. Silakan. Bentar dulu. Silakan, Pak. Ambil zakat sama panitia zakat. Termasuk orang yang dapat hak itu kan di surat Taubah 60 kan, amil ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Zakat itu diantaranya yang berhak amil. Amil itu adalah petugas zakat yang ditunjuk negara. Ini yang disepakati ulama. Sepakat sudah ini. Sebagaimana Nabi dulu itu memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk narik zakat. Seperti di antara siapa? Mu'adz bin Jabal itu kan diutus ke Yaman, salah satunya selain sebagai pengajar agama juga narik zakat kan. Ya kan? Umar bin Khattab juga pernah diberi tugas Nabi untuk narik zakat, juga pernah. Nah, itu adalah disepakati itu amil. Nah, kemudian sebagian di zaman modern itu ada ijtihad ulama, lembaga-lembaga zakat yang bukan bagian dari pemerintah tetapi diresmikan oleh pemerintah. Kan banyak ya. Seperti apa itu? Kalau Basnas punya pemerintah, Lazismu, apalagi ya, seperti itulah. Nah, itu termasuk kenapa pemerintah menunjuknya atau resmi. Maka ini semua termasuk apa? Amil zakat. Adapun yang selain itu maka tidak bisa disebut amil. Contoh apa? Panitia masjid. Nah, ini biasanya kalau Idul Fitri ada zakat mal, ada zakat fitrah ya. Terus aku oleh hak beras, kenapa? Amil. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh diberi atas nama amil, tapi boleh diberi atas nama fakir dan miskin. Bukan amil, Pak. Bukan anggota lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang ditunjuk pemerintah dari pemerintah, kan bukan. Itu panitia. Lajnah itu namanya istilah panitia. Tidak amil, jadi tidak boleh diberi baik zakat mal atau zakat beras fitrah dengan atas nama amil, tapi boleh diberi atas nama yang tersebut dalam surat At-Taubah 60. Mungkin dia fakir, mungkin dia miskin, mungkin dia terlilit utang sampai tidak bisa bayar, gharim atau yang lain. Tidak sah itu. Tidak sah bagi yang membayar zakat, yang nerima kalau tahu berdosa, makan barang haram. Hati-hati itu. Ya, zakatnya tidak sah. Yang makan zakat kalau tahu ini haram, karena dia tidak berhak kok. Jadi hati-hati, ini diingatkan panitia zakat. Ya. Kadang-kadang begini, saya ini kan panitia aktif ya, ngurusi ini itu, Idul Kurban, Idul Fitri, diberi untuk konsumsi, boleh enggak dari uang zakat?
Tidak boleh. Zakat loh ya. Tapi kalau selain zakat maka boleh. Misal contoh nih, kan beras itu kan biasanya ada uang operasional ya. Nah, itu boleh. Ini 3.000, 35, 3.500, 500 Pak per kilo ini untuk operasional, harus diberitahukan. Oh ya, ikhlas. Nah, 500 itu untuk biaya operasional, itu yang betul. Saya sendiri itu, saya sudah sampaikan ya, saya itu setiap tahun dapat zakat beras, zakat fitrah loh. Dari satu masjid itu. Saya bagi, saya sudah bilang, sebenarnya saya tidak berhak. Saya tidak berhak. Walaupun ya ada pengembangan. Nah, Ustadz, gimana kalau zakat mal itu untuk bangun masjid, untuk guru-guru? Ah, itu kan. Pendapat hampir ijma ya, hampir kesepakatan. Itu tidak boleh. Karena madrasah, guru-guru itu di luar. Mau masuk yang mana? Coba dari 8 ini. Paling banter fisabilillah kan. Tapi ada ijtihad. Sebagian ulama, seingat saya ada ulama salaf, kalau saya tidak salah ingat ya, nanti kita akan cek lagi. Sebagian pendapat Abu Hanifah kalau tidak salah ya. Nanti kita cek lah. Atau yang lain setelah itu membolehkan. Jadi diperluas fisabilillah itu yang untuk bangun yang terkait dengan dakwah, dengan Islam, madrasah dan yang lainnya. Cuman saya pribadi tidak cenderung pendapat ini, karena ini pendapat yang bukan mayoritas ya. Ya sehingga ada, tidak apa-apa ini untuk bangun masjid dari uang zakat. Nah, saya tidak sepakat. Saya pribadi ya, hati-hatinya kita tidak usah lah, cari yang lain. Toh di sini insya Allah banyak donatur. Begitu ya, saya kira demikian, waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.